Ya, Assalamualaikum. Bu Sri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ya, gini ini Bu Bet, Kenapa Bu Sri, kok mukanya cemberut gitu? ini loh Bu Bet. Saya ini makin ke sini tuh makin pusing sama anak-anak itu. Siswa-siswa saya. Dari dulu nyampe sekarang, PR kami tuh nggak beres-beres tentang sampah. Bu Bet nggak keberatan nih, saya curhat. Enggak kok Bu, curhat aja. Kita ngobrol-ngobrol santai, siapa tahu nanti ada solusinya, saya siap kok mendengarkan. Di sekolah saya ini Bu, nggak bosen-bosen ya kita ngingetin anak untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Setiap Senin saat upacara, anak-anak kita ingetin. Di jam belajar pun masih saja kita ingetin. Sebenarnya itu sudah bagus sih Bu. Memang siswa-siswi Ibu gimana? Ya gitu Bu, masih ada yang kurang menjaga kebersihan. Memang nggak semuanya sih, buang sampahnya ada yang masih sembarangan, entah itu kertas, tisu, bahkan bekas bungkus jajan mereka itu berserakan. Itu tumpukan sampah itu Bu di beberapa sudut sekolah membuat mata itu risih melihatnya Bu. Jadi tujuan kita ngobrol-ngobrol ini, Bu Sri ingin mencari pecahan masalah tentang mengatasi sampah di sekolah Ibu ya. Bagaimana reaksi siswa-siswi Ibu ketika diingatkan tentang hal itu? Misalnya, kata Ibu tadi kan, anak-anak jangan buang sampah sembarangan ya, seperti itu. Ya itu Bu, kalau ditanya ngejawabnya, iya Bu, oke Bu, gitu ya Bu ya. Tapi aman Bu, nggak ada sampah. Begitu pergantian jam ya Bu ya. Terlebih lagi kalau jam istirahat, mulai deh. Kira-kira bagaimana Ibu dan rekan-rekan guru lain menyikapi hal tersebut, Bu? Saya sama teman-teman lainnya tuh sudah mendiskusikan hal ini Bu saat meeting tuh ya. Kita ngebahasnya. Nah, jadi kami tuh mengadakan program mewajibkan anak-anak membawa bekal dari rumah berupa kotak makanan, tumbler, botol minum, yang artinya tempat makan yang bukan sekali pakai gitu Bu. Jadi tidak menimbulkan sampah. Gitu loh Bu Betty. Jadi sebelumnya sudah ada usaha seperti itu. Oh, bagus sih, Bu. Kira-kira hal lainnya, Bu, yang bisa Ibu jadikan untuk mengatasi apa ya, sampah yang berserakan sebelum kata Ibu tadi sudah menggunakan di beberapa sudut sekolah tadi. Program kami yang lama itu Bu, kita selalu ya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik, ngasih ke anak-anak, ngingetin, buang sampah pada tempatnya, itu selalu Bu. Jadi apa ya, ya usia mereka tuh termasuk usia yang rawan, jadi usia yang harus senantiasa kita ingetin, karena mereka kan masih butuh bimbingan dan arahan. Iya, benar sih, Bu. Kalau hal-hal seperti itu mereka juga memang lagi masih membutuhkan bimbingan kita ya, Bu ya. Iya, Eh, Hal betul. lainnya, Bu, yang bisa Ibu jadikan untuk mengatasi sampah sebelumnya, kata Ibu tadi sudah menggunung nih di beberapa sudut sekolah. Iya, ya iya ya Bu Bet. Itu juga kan harus dicari solusinya ya. Kalau dibakar menimbulkan masalah baru, jadi polusi. Iya, Kalau kita timbun atau kita kubur dalam tanah, sampah-sampah plastik itu kan tidak terurai Bu Bet. benar Bu Sri. Kalau dibakar ya positif nih, nanti timbulnya banyak tetangga nggak suka lah, asapnya kemana-mana lah ya Bu ya. Setelah Iya itu sih. kalau misalkan kita timbun atau dikubur, eh, mungkin bukan menjadi solusi yang tepat Bu. Solusi apa yang justru bisa membuat siswa menemukan hal baru nih Bu dari sampah-sampah plastik tadi yang inovatif.
membuat mereka lebih aspiratif terhadap masalah sampah yang ada di sekolahan Ibu nih. Apa ya Bu Det ya? Ya, 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 Bu Det ya. Kok saya jadi terpikirkan untuk membuat ekobrik ya? Nah, kalau Iya. pakai ekobrik, sampah-sampah yang sudah ada itu yang sudah menggunung bisa ditanggulangi. Artinya anak-anak pun kita bisa libatkan aktif ya Bu Bet ya. Terus nantinya ekobrik itu kan kita bisa modif, digabung bikin karya-karya apa gitu ya. Jadi kan nantinya bisa memberikan manfaat bagi semua. Nah, bener banget Bu Sri. Jadi selain program siswa-siswa kita yang bawa bekal serta botol minum atau tumbler dari rumah, Ibu juga bisa membuat ekobrik bersama siswa-siswi Ibu. Menurut Bu Sri nih, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan apa saja untuk mewujudkan hal itu? Misalkan mulai dari siapa yang akan Ibu libatkan nih kira-kira, terus yang bertanggung jawab itu siapa di masing-masing program. Tentunya kita kalau membuat program itu kan ada orang yang bertanggung jawab nih ya Bu Sri ya. Nah, setelah Iya. itu bagaimana berkenaan dengan solusi-solusi yang sudah didapatkan tadi ini Bu? Langkah pertama ya jelas tetap menerapkan restitusi dulu Bu ke siswa-siswa saya. Dari Iya, awal bagus. beberapa permasalahan yang saya hadapi, saya membiasakan melakukan restitusi dulu. Biar mereka sadar kalau menjaga kebersihan kelas itu merupakan salah satu bagian dari kesepakatan kelas. Jadi saya mau mulai dari ruang lingkup yang kecil dulu, dari kelas dulu, Iya. biar mereka sadar bahwa kelas sama lingkungan yang kotor itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam belajar. Setelah itu barulah saya akan mulai program bawa bekal, baru buat ekobrik. Tentunya ya saya akan tetap minta kerjasama dari teman-teman, berkolaborasi, dan tentunya juga tetap koordinasi sih Bu dengan atasan itu pasti ya. Iya, Lalu iya. nanti saya ajak rekan-rekan lainnya menjaga komitmen kami biar sama-sama masalah sampah ini dapat teratasi dengan baik gitu loh Bu Betty. Iya. Mantap sekali Bu Sri. Semoga rencana-rencana ini berhasil ya Bu Sri ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Bet, sudah sangat membantu saya, membuka pikiran saya, mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih loh Bu Bet. Iya, sama-sama Bu Sri. Semangat ya. Ya Bu Bet.